Halo, salam semangat untuk anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dari persamaan trigonometri dasar yang berbentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tangen X sama dengan A. Untuk penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan A dan cos X sama dengan A, serta tangen X sama dengan A, itu yang pertama sin X sama dengan A kita ubah dulu menjadi sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tangen X sama dengan tangen alfa. Setelah itu penyelesaiannya gunakan rumus dari persamaan trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kalian harus mengingat kembali nilai-nilai dari perbandingan trigonometri di semua kuadran. Nah, ini saya berikan tabel dari nilai-nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran yang bisa kalian hafalkan ya. Selanjutnya ada beberapa contoh dari persamaan trigonometri yang bisa kalian simak dengan baik. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk interval X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, jadi kalian harus melihat dulu bahwa sin berapa derajat yang nilainya setengah. Nah, kita lihat di tabel. Kalian cari nilai sin berapa yang hasilnya setengah. Nah, di sini ada 30. 30 ini adalah nilai sinnya 1/2. Jadi, kita ubah sin X ini menjadi sin alfa. Sehingga sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, setelah sampai di sini, kita kerjakan menggunakan rumus dari persamaan trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, rumus dari sin X sama dengan sin alfa itu adalah, untuk yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Untuk X yang kedua, 180 dikurang alfa plus K kali 360 derajat. Jadi kembali ke rumus yang ini ya. Sehingga alfanya ini adalah 30. X yang pertama 30 derajat ditambah K kali 360. X yang kedua 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360. Sehingga X-nya ini adalah 150 ditambah K kali 360. Nah, jadi ini ya nilai X yang akan kita substitusikan nilai K-nya. Kita substitusi yang pertama untuk K sama dengan 0. Berarti X yang pertama 30 ditambah 0 dikali 360. Ini hasil X-nya adalah 30 derajat. Kemudian untuk X yang kedua, X sama dengan 150 ditambah 0 kali 360. Ini nilai X-nya 150 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. Nilai X yang pertama 30 derajat ditambah 1 kali 360. Berarti di sini nilai X-nya 360 ditambah 30 hasilnya adalah 390 derajat. Untuk X yang kedua 150 ditambah 1 kali 360 derajat, itu berarti 150 ditambah 360 hasilnya adalah 510 derajat. Nah, di sini untuk K sama dengan 1, nilai X1 sama X2 tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya ketika K sama dengan 0. Berarti kita buatkan langsung himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150 derajat. Tuh.
ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan akar 3 untuk interval X-nya, X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, langkah pertama, kita akan ubah dulu 2 cos X ini menjadi cos X. Kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan ya. Sehingga 2 cos X sama dengan akar 3. Ini cos X-nya menjadi akar 3 per 2. Atau sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian kita lihat dalam tabel cos berapa yang nilainya 1 per 2 akar 3. Kalian juga harus ingat intervalnya di sini dalam bentuk pi. Berarti kita cari alfa yang dalam bentuk pi ya. Kita lihat di sini di tabel ada 1 per 2 akar 3 itu adalah nilai cos dari 1 per 6 pi sama 11 per 6 pi. Nah, kita cukup gunakan satu saja yang di depan, kita pakai 1 per 6 pi ya. Jadi ini kita ubah menjadi cos X sama dengan cos 1 per 6 pi. Setelah itu kembali kita gunakan rumus dari persamaan trigonometri dasar dalam bentuk kosinus. Untuk X yang pertama, itu rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Dan X yang kedua, negatif alfa plus K kali 2pi. Setelah itu, kita substitusikan alfanya ini 1 per 6 pi. Sehingga X-nya sama dengan 1 per 6 pi ditambah K kali 2 pi. Dan X yang kedua, negatif 1 per 6 pi ditambah K kali 2 pi. Jadi, ini nilai X yang akan disubstitusikan nilai K-nya. Setelah itu, substitusikan K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, berarti X yang pertama 1 per 6 pi ditambah 0 kali 2 pi. Ini nilai X-nya menjadi 1 per 6 pi. Untuk X yang kedua, negatif 1 per 6 pi ditambah 0 dikali 2 pi. Ini hasil X-nya adalah negatif 1 per 6 pi. Lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti X yang pertama 1 per 6 pi ditambah 1 dikali 2 pi. Berarti di sini 2 pi ditambah 1 per 6 pi. Jadinya 13 per 6 pi. Ini 13 per 6 pi sama dengan 2, ya 2,1 ya. 2,1 pi. Kemudian untuk X yang kedua, negatif 1 per 6 pi ditambah 1 kali 2 pi. Berarti di sini 2 pi dikurangi 1 per 6. Berarti jadinya 11 per 6. 11 per 6 itu adalah 1,50 1,8 ya, kurang lebih 1,8. Berarti masih masuk ini ya. Nah, untuk di X yang pertama karena 2,1 berarti sudah melebihi dari interval, berarti ini sudah tidak memenuhi. Nah, seandainya pun kalau kita lanjutkan untuk X yang kedua, untuk K sama dengan 2, pasti juga tidak akan memenuhi. Berarti kita cukupkan saja tulis sampai segini. Ini juga untuk negatif 1 per 6 juga tidak memenuhi karena negatif ya. Jadi, kita langsung saja buat himpunan penyelesaian dari 2 cos X sama dengan akar 3 itu adalah yang memenuhi 1 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Ini saja. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal nomor 3.
Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 tangen X ditambah akar 3 sama dengan 0. Untuk interval X-nya, X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, jika menemukan soal seperti ini, kalian harus teliti dalam menyusun, membentuk tangan X ya. Jadi kita akan memindahkan beberapa angka di sini ke ruas kanan. Yang pertama kita akan pindahkan dulu akar 3-nya ini ke ruas kanan. Sehingga 3 tangen X ditambah akar 3 sama dengan 0, ini berubah jadi 3 tangen X sama dengan negatif akar 3. Hati-hati ya, karena di sini awalnya dia positif, ketika pindah ruas menjadi negatif. Setelah akar 3-nya dipindah ruas, sekarang kita pindah ruaskan 3-nya. Nah, di sini kan 3 dikali tangen X. Berarti kalau perkalian dipindah ruas menjadi pembagi. Sehingga tangen X di sini sama dengan negatif akar 3 per 3. Atau sama dengan negatif 1/3 akar 3. Ya. Kemudian kita lihat lagi pada tabel. Nilai tangen berapa yang hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Karena ini dalam bentuk derajat, kita lihat hasilnya yang dalam bentuk derajat ya. Di sini yang memiliki nilai dari negatif 1/3 akar 3 itu adalah tangen 150 derajat. Berarti kita ubah bentuk ini menjadi tangen X sama dengan tangen 150 derajat. Kalian harus ingat juga ya, rumus dari persamaan trigonometri dasar untuk tangen itu cuma ada satu. Berarti ini kita ubah menjadi X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti berubah menjadi X sama dengan, nah ini alfanya, 150 derajat ditambah K kali 180. Jadi ini nilai X yang akan kita substitusikan nilai K-nya. Sehingga kita substitusikan untuk yang pertama, K sama dengan 0, berarti X-nya 150 derajat ditambah 0 kali 180. Hasil X-nya adalah 150. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 150 ditambah 1 kali 180. Jadi 180 ditambah 150 itu hasilnya adalah 330. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 150 ditambah 2 kali 180. Jadi di sini 180 kali 2 360 ditambah 150 menjadi 510. Nah, untuk di K sama dengan 2 nilai X-nya sudah tidak memenuhi. Berarti kita cukupkan, kita langsung buatkan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari 3 tangen X tambah akar 3 sama dengan 0 itu adalah 150 derajat dan 330 derajat. Simpel ya. Kita lanjutkan lagi ke satu contoh soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 5X kurang 40 sama dengan negatif 1. Untuk interval X-nya di sini X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 180. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, nah di sini ada negatif 1, berarti kita harus melihat dulu atau kita ubah dulu menjadi tangen 5X dikurang 40 sama dengan tangen alfa. Jadi kita buatkan tangen 5X dikurang 40 sama dengan, nah negatif 1, kita lihat di tabel, tangen berapa yang hasilnya negatif 1.
Kita lihat di tabel, di sini yang memiliki nilai negatif 1 itu adalah tangan 135. Berarti kita ubah tangan 5x kurang 40 menjadi tangan 135 derajat. Setelah itu kita gunakan rumus dari persamaan trigonometri dasar untuk menyelesaikan. Seperti yang tadi ya, rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 180. Berarti yang kita anggap sebagai X di sini adalah yang ini ya. Ini kita anggap sebagai X. Jadinya 5X dikurang 40 sama dengan alfa ditambah K kali 180. Alfanya kita ubah dulu. Alfanya adalah 135 ditambah K kali 180. Setelah itu, yang pertama kita pindahkan ini adalah negatif 40-nya pindahkan ke ruas kanan dulu. Sehingga jadinya 5X sama dengan 135 ditambah 40 ditambah K kali 180. Kita selesaikan dalam kurung dulu. 5X sama dengan 135 ditambah 40 itu adalah 175 derajat. Ditambah K kali 180. Nah, setelah itu baru 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. Sehingga X sama dengan 175 derajat ditambah K kali 180 per 5. Sehingga X-nya 175 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 35 ditambah K kali 180 dibagi 5 hasilnya adalah 36 derajat. Jadi inilah nilai X yang akan kita substitusi nilai K-nya. Kemudian selanjutnya kita akan substitusikan nilai K dari K sama dengan 0. Sehingga X-nya menjadi 35 ditambah 0 dikali 36. Ini nilai X-nya diperoleh adalah 35. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti nilai X-nya 35 ditambah 1 kali 36. Itu hasilnya adalah 71. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya 35 ditambah 2 kali 36. Itu berarti 72 ditambah dengan 35. Berarti 107. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3, nilai X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 3 kali 36. Berarti nilai X-nya adalah 36 dikali 3 itu 108 ditambah 35 berarti 143 derajat. Ya. Kemudian selanjutnya untuk K sama dengan 4. Nilai X-nya adalah 35 ditambah 4 dikali 36. 4 dikali 36 adalah 144 ditambah 35 menjadi 179. Lanjutkan lagi untuk K sama dengan 5. Berarti nilai X-nya adalah 35 ditambah 5 kali 36. 5 dikali 36 itu 180 ditambah dengan 35 menjadi 215. Nah, pada nilai K sama dengan 5 ini nilainya X-nya diperoleh 215, sedangkan intervalnya di sini sampai 180. Ya. Jadi kita stopkan saja sampai K sama dengan 5. Sehingga sampai sini kita buat himpunan penyelesaian.
dari tangan 5x dikurang 40 derajat sama dengan negatif 1 itu adalah yang memenuhi yang pertama 35 derajat, kemudian 71, 107, 143, dan 179 derajat. Ya. Nah, setelah kalian menyimak dari contoh soal tadi, silakan sekarang kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan sebagai pertimbangan bahwa kalian telah memahami materi ini dengan baik. Oke, sekian untuk materi hari ini mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan A sampai dengan tangan X sama dengan A. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan mengerjakan latihan soal dengan teliti. Selamat belajar di rumah, semoga semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.